Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Yani dengan NRP 31235106112. Di sini saya akan membahas tentang tugas 2 ini, di mana nanti saya akan menjelaskan definisi masalah dan cara menemukan masalah penelitian. Untuk link referensinya sendiri, ini tadi sudah saya rangkum dan saya akan menjelaskannya. Apa sih definisi masalah dalam riset itu? Definisi masalah dalam riset itu merupakan suatu kondisi atau situasi yang memerlukan solusi atau pemecahan melalui penelitian. Lalu, masalah riset biasanya muncul dari kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau dari ketidaktahuan tentang suatu fenomena. Lalu untuk sumber masalah riset, ini bisa dari pengalaman pribadi, teori yang sudah ada, penelitian sebelumnya, perkembangan teknologi, ataupun kebijakan dan regulasi. Untuk pengalaman pribadi, masalah dapat ditemukan dari pengalaman sehari-hari atau pekerjaan. Jadi, ini merupakan sumber yang diambil dari pengalaman kita yang pernah kita alami. Lalu untuk teori yang ada, ini merupakan kesenjangan atau kontradiksi dalam teori yang sudah ada. Ini bisa dijadikan sumber masalah atau bisa diangkat menjadi untuk riset kita nantinya. Lalu penelitian sebelumnya ini merupakan hasil penelitian sebelumnya yang belum tuntas atau memerlukan pengembangan lebih lanjut. Jadi kita meneruskan penelitian sebelumnya atau mengembangkannya. Lalu untuk perkembangan teknologi, ini merupakan perubahan atau kemajuan teknologi dapat menciptakan masalah baru yang perlu diteliti. Ini bisa juga dijadikan sumber masalah riset. Lalu untuk kebijakan dan regulasi, ini merupakan perubahan kebijakan atau regulasi dapat menimbulkan masalah yang perlu diinvestigasi. Lalu bagaimana sih cara menemukan masalah riset ini? Yang pertama, ini ada observasi. Ini melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar untuk menemukan masalah yang belum terpecahkan. Jadi, ini kita melakukan pengamatan di lingkungan kita. Apa sih masalah yang belum ditemukan di sini? Kira-kira apa penyebabnya? Apakah kita bisa menemukan masalah dari situasi ini? Lalu untuk selanjutnya ini ada literatur review. Ini membaca dan menganalisis literatur yang relevan untuk menemukan celah atau kesenjangan dalam pengetahuan. Jadi kita perlu untuk membaca dan menganalisis terlebih dahulu agar bisa menemukan celah. Lalu selanjutnya ini ada diskusi dengan ahli. Berdiskusi dengan para ahli atau dosen untuk mendapatkan masukan tentang masalah yang potensial. Jadi ini sangat penting untuk riset kita nanti. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak enak atau kurang gitu, kita bisa berdiskusikannya dengan para ahli atau para dosen yang paham di bidang tersebut. Lalu selanjutnya ini ada identifikasi kebutuhan. Ini mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atau industri yang belum terpenuhi. Jadi ini bisa jadikan untuk menemukan masalah riset ini. Jadi kita bisa memenuhi apa yang kurang di masyarakat atau di industri. Dan kita insya Allah bisa menemukan. Lalu selanjutnya ini ada analisis data sekunder, yaitu menganalisis data yang sudah ada untuk menemukan pola atau masalah yang belum terungkap. Lalu untuk kriteria masalah yang baik,
Ini ada relevan, visible, original, dan clear. Untuk relevan sendiri, ini masalah harus relevan dengan bidang ilmu dan memiliki dampak yang signifikan. Jadi harus sesuai. Lalu untuk visible ini, masalah harus dapat diteliti dengan sumber daya yang tersedia. Jadi di sini untuk visible ini apakah riset yang diteliti kita ini ada sumber dayanya enggak? Jadi itu harus benar diperhatikan. Lalu untuk original, ini masalah harus original dan belum banyak diteliti banyak orang. Baik. Lalu untuk clear, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Harus detail untuk kriteria masalah yang baik ini. Lalu selanjutnya ini ada langkah-langkah merumuskan masalah riset. Yang pertama ini ada identifikasi area umum. Ini harus menentukan area atau bidang yang diminati. Lalu yang kedua ini ada narrow down. Narrow down. Narrow down. Nah, ini untuk mempersempit area tersebut menjadi topik yang lebih spesifik. Lalu untuk formulasi masalah, ini harus merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah. Itu untuk definisi dan cara menemukan masalah dalam riset. Lalu apa sih kesimpulannya didapat dari ini, dari definisi masalah dalam riset ini? Jadi kita bisa menemukan dan merumuskan masalah riset ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Masalah riset dapat berasal dari berbagai sumber seperti pengalaman pribadi yang tadi sudah dijelaskan, teori yang ada, penelitian sebelumnya, pengembangan teknologi, dan kebijakan. Untuk menemukan masalah yang baik, peneliti perlu melakukan observasi, literatur review, diskusi dengan ahli atau dosen, identifikasi kebutuhan, dan analisis sumber data sekunder. Masalah yang baik juga harus relevan, fleksibel, original, dan clear. Dengan merumuskan masalah riset dengan tepat, peneliti dapat mengarahkan penelitiannya secara efektif dan menghasilkan temuan yang bermakna. Jadi itu merupakan definisi dan cara menemukan masalah pada riset. Nah, sekian untuk pembahasan tugas 2 ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau yang kurang berkenan. Terima kasih juga untuk Bapak Pinarun selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.